Pemirsa, Palembang merupakan salah satu kota di Sumatera Selatan yang memiliki berbagai keindahan alam dan juga tradisi yang masih melekat di kalangan masyarakat. Dan pemirsa, tradisi yang masih melekat di kalangan masyarakat untuk saat ini dan paling ikonik adalah tradisi bidar. Dan tradisi bidar ini tidak hanya adu kecepatan saja, tetapi juga menyimpan sejarah dan juga makna di dalamnya. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait tradisi bidar, saat ini sudah bersama kami Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Aufa Syahrizal. Pak Aufa, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Wah, ini gimana ceritanya nih? Terima kasih. Ini sengaja udah datang ke sini untuk kita berbagi informasi ya. Siap, sama-sama Bapak. Nah, kali ini kita akan membahas terkait tradisi bidar, Pak Aufa. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa GPR TV secara singkat saja, tradisi bidar itu awal mulanya itu seperti apa, Pak Aufa? Oke, baik. Ini saya panggilnya Mbak Anggi, Bapak. Anggi, iya. Ya. Jadi Mbak Anggi, kalau kita bicara tradisi bidar, memang bidar ini salah satu kegiatan tradisi yang melegenda ya. Nah, kalau kita lihat cerita awalnya, legendanya ini munculnya tradisi bidar ini dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Wilhelmina, Ratu Belanda. Tapi bukan berarti bidar ini berasal dari Belanda. Jadi zaman itu kita kan zaman penjajahan, untuk memperingati hari ulang tahun Wilhelmina, mereka melakukan kegiatan-kegiatan tradisi. Nah, seiring dengan perkembangan itu juga rupanya ya bidar ini menjadi sebuah kegiatan yang menarik. Bahkan di kota Palembang, khususnya di kota-kota yang memiliki sungai. Dan sebenarnya bukan di Palembang saja, di beberapa daerah juga melakukan hal yang sama, tapi namanya berbeda. Seperti di Riau itu namanya pacu jalur. Kalau di kita bidar. Nah, bidar ini adalah sebuah perahu yang ukurannya cukup panjang, yang didayung oleh para pendayung kurang lebih sekitar 20-30 orang. Nah, makna yang terkandung dalam bidar ini bukan hanya sekedar lomba berpacu, tapi ada sifat kegotong royongan dan kebersamaan. Karena apa? Kalau para pendayungnya tidak kompak dan tidak bersama, ya mereka akan kalah dalam perlombaan ini. Nah, seiring dengan itu rupanya ya bidar ini menjadi sebuah tontonan bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang yang mereka berada di pinggir sungai. Sehingga sampai saat ini tradisi bidar ini masih tetap dijalankan, bahkan ya semakin tahun semakin banyak pesertanya. Dan akhirnya karena balap bidar ini atau pacu bidar ini menarik, akhirnya dijadikan sebagai event tahunan yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka perayaan hari ulang tahun Kota Palembang dan juga hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, secara garis besar tradisi bidar bisa menjadi event di tahun ini begitu ya. Tahun ini diselenggarakan di tanggal 28 sampai 31 Agustus, puncaknya di 31 Agustus begitu ya. Apa yang menjadi dasar penyelenggaraan event ini, Pak? Apakah untuk melestarikan tradisi atau bagaimana, Pak Aufa? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada makna lain yang terkandung, bukan hanya sekedar balap saja. Tetapi dengan adanya pacu bidar ini mengundang banyak orang untuk datang menonton. Bahkan penontonnya juga tidak hanya sekedar kalangan masyarakat yang ada di kota Palembang saja, tetapi mereka datang dari berbagai daerah. Nah, otomatis dengan kedatangan orang-orang lain yang di luar kota Palembang, katakanlah datangnya wisatawan di luar kota Palembang, maka ini akan berdampak kepada artinya peningkatan kunjungan wisatawan ke kota Palembang. Nah, kalau banyak orang datang ke Palembang, pasti akan berdampak luas sekali. Multiplier efeknya banyak. Misalnya kalau orangnya jauh dari kota Palembang, mereka saking antusias pengen nonton, mungkin mereka terpaksa harus menginap dulu di Palembang. Nah, kalau mereka menginap di Palembang, berarti yang kebagian rezeki adalah perhotelan, penginapan, homestay dan sebagainya. Termasuk mereka juga mungkin perlu makan minum ya, teman-teman di restoran, warung-warung makan, itu kebagian rezeki. Jadi multipliernya efeknya luar biasa. Nah, maka dari itu bidar ini bukan hanya sekedar tradisi, tapi kita jadikan sebuah event wisata dan juga event olahraga tradisional yang memang harus kita lestarikan. Bahkan kita bangga bahwa balap bidar sekarang ini sudah menjadi event nasional. Dan karena dia sudah masuk dalam Karisma Event Nusantara. Nah, kalau sudah masuk Karisma Event Nusantara, berarti kan support dari pemerintah pusat juga akan maksimal dalam kegiatan ini, dan gaungnya udah akan menjadi gaung secara nasional. Banyak dampak positif begitu ya Pak dari event tradisi bidar ini. Nah, sejauh ini antusias masyarakat maupun yang menjadi peserta ini
yang sudah terdaftar udah berapa peserta nih Pak Alfa? Ya, kalau antusias masyarakat kita tahu bahwa dari tahun ke tahun cukup baik, meningkat ya, meningkat. Bahkan sampai hari terakhir kami mendapat informasi peserta untuk bidar saja ini sudah ada 9 bidar. Kemudian untuk di samping bidar ada juga lomba perahu hias. Nah, perahu hias sudah ada 15 perahu dan ini akan datang lagi ada beberapa informasinya. Ya mudah-mudahan akan lebih banyak pesertanya tahun ini. Seperti itu. Dan yang jelas masyarakat memang menantikan karena contoh soal pada waktu itu kita kan mengalami COVID ya, nah sempat stagnan dan di situ mulai masyarakat pun menanyakan, para pelaku ataupun para pendayung juga menanyakan ini gimana nih kami sudah rindu nih pengen berpacu hanya dengan apa keinginan mereka ini kita adakan kembali tahun 2022 kita start lagi. Tapi sebenarnya pacu bidar ini adalah Satmingkal ini adalah pemerintah Kota Palembang. Itu lebih ke sananya, tapi kemarin itu sempat 2002 kita dari pemerintah provinsi kita ambil alih karena ada keinginan dari para pendayung untuk diaktifkan kembali balap bidar dan sudah kita laksanakan dan alhamdulillah tahun kemarin sampai tahun ini sudah kembali dilaksanakan dan Satmingkalnya adalah dari Kota Palembang sebagai pelaksananya. Ya. Nah tadi Pak Uwa sudah sempat menyinggung kalau satu perahu itu 20-30 orang. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk komposisinya itu 20-30 orang ini bertugas sebagai apa saja, Pak Ufa? Ya, kalau di perahu biasanya supaya ya pasti lebih banyak para pendayung ya. Kemudian kedua biasanya di perahu itu ada tiga fungsi. Satu orang yang penyemangat. Ya, dia biasanya di depan anak kecil dia sambil joget-joget itu dia memberikan tim hore begitu, tim Pak. hore-horenya. Kemudian yang lainnya pendayung dan satu orang dia pengemudi di belakang. Dia adalah mengendalikan supaya perahu jalannya lurus gitu, seperti itu. Dan yang hebatnya lagi ya luar biasa karena di Sungai Musi kan dan kita tahu di pinggiran Sungai Musi banyak masyarakat yang tinggal di pinggir Sungai Musi. Jadi penontonnya luar biasa banyak sekali. Bahkan mereka sampai euforianya sampai mereka mengikuti perjalanan dari para peserta itu dan ini ya euforianya luar biasa. Ya, untuk bidar. Jadi kita harapkan nanti tahun ini pun akan lebih meriah, lebih semarak lagi. Apalagi kita sudah lama dan rindu dengan balap bidar itu. Ya. Nah, tradisi bidar ini digelar di Sungai Musi begitu ya Pak. Untuk rute atau panjang dari perlombaan perahu bidar ini berapa panjang ya Pak? Ya, jadi rutenya kurang lebih sekitar 800 sampai 1 kilo. Dan itu dimulai start di jembatan Musi 6. Jadi Musi 6 nanti finishnya di jembatan Ampera. Nah, kemudian yang hebatnya lagi perlu saya tambahkan saking antusiasnya masyarakat terhadap perahu bidar ini di beberapa kampung atau kabupaten kota yang memiliki sungai mereka juga melakukan hal yang sama. Cuman bidarnya bidar mini. Mungkin kapasitasnya 5 sampai 10 orang seperti itu. Ada 2 kategori berarti. Ya, ada 2 kategori. Dan sekarang alhamdulillah sekarang anak-anak muda sudah mulai menggandrungi. Jadi sudah mulai turun generasinya dan mereka kita lihat pesertanya sudah mulai banyak anak muda. Kalau dulu kan yang usia yang middle ke atas gitu ya. Tapi artinya insya Allah bidar ini akan bisa menjadi tetap terlestarikan seperti itu. Nah tadi Pak Alfa juga sempat menyinggung bahwa tahun ini gelaran tradisi bidar ini diambil oleh kota. Bukan diambil oleh, dilaksanakan oleh pemerintah kota. Ya. Nah untuk dukungan dari pemerintah provinsi khususnya dari Dinas Pariwisata Provinsi ini seperti apa? Ya kita tetap pemerintah provinsi tetap support. Jadi kita juga untuk menyelesaikan acara ini. Pemerintah provinsi juga dari kita ikut mengirimkan beberapa tim. Kemudian juga kita juga menghimbau kepada para kabupaten kota juga supaya melalui surat mereka untuk ikut partisipasi dan juga kita menghimbau para BUMN, BUMD mereka juga bisa menjadi peserta balap bidar dan alhamdulillah responnya cukup positif. Kemudian juga kita provinsi sudah ikut juga dalam lomba perahu hias. Jadi beberapa OPD juga kita bergabung, kita juga mencoba untuk tampil dan mengikuti perlombaan untuk perahu hias. Jadi support dari pemerintah provinsi sangat baik ya kepada pemerintah Kota Palembang karena kita harap event ini bukan hanya dimiliki Kota Palembang, tapi ini event milik Sumatera Selatan. Milik bersama. Milik bersama. Cuma pelaksanaan panitianya, Satmingkalnya adalah pemerintah Kota Palembang, terutama dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Nah, terakhir Pak Ufa, sebagai dari pihak Dinas Pariwisata Provinsi ini, bagaimana cara melestarikan agar tradisi ini dapat digelar di setiap tahunnya dan memiliki makna tersendiri khususnya di kalangan masyarakat begitu? Ya itu tadi. Jadi agar
Bidar ini tetap terlestarikan, maka kita berharap Bidar ini tetap dilaksanakan setiap tahun. Oleh karena itu kami sudah berusaha untuk Bidar ini menjadi salah satu event nasional, bahkan kalau mungkin event internasional. Amin. Nah, setelah masuk event nasional, jadi paling tidak ini sudah jadi kalender nasional juga. Betul. Nah, dengan adanya kalender nasional, pasti gaungnya akan lebih besar. Maka dari itu kami berharap dan selalu menghimbau kabupaten kota juga berpartisipasi aktif untuk Bidar ini. Dan ini ya insya Allah lah kita akan laksanakan itu, dan selalu gaungnya kita promosinya kita teruskan baik melalui media online maupun media cetak. Kemudian juga ya semakin hari hadiahnya kita berikan hadiah yang lebih menarik gitu, untuk mancing mereka. Seperti itu. Siap. Nah, baik, kita bersama-sama berharap gitu ya Pak, tradisi Bidar ini dapat terus dilestarikan. Amin. Ya, untuk baik itu dari generasi muda maupun sampai lanjut usia begitu ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Alfa Syahrizal selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.